Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional serta mendasari kebudayaan bangsa. Pancasila bertumpu pada pola hidup yang didasarkan pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan yang ada dapat dibina menjadi suatu pola yang dinamis. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila dianggap sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri atas nilai-nilai yang diharapkan dapat menjadi jawaban dan acuan atas setiap permasalahan kebangsaan yang ada. 5 sila tersebut diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya ikut andil dalam menghadapi tantangan di era ini. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat merangsang pemikiran baru bagi bangsa Indonesia di era industri 4.0. Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri kelas 4. Menurut Komiopo dan Waller, modal sosial atau sosial kapital adalah kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Jika ingin mendefinisikannya sebagai satu kata, maka trust atau kepercayaan adalah kata yang bisa mendefinisikan kondisi tersebut. Pancasila sebagai modal sosial tentunya memberikan nilai tersendiri. Hal ini berarti Pancasila mempunyai nilai dan peran implementasinya dalam penyelenggaraan negara. Trust atau kepercayaan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam revolusi industri seperti sekarang ini. Menurut Kohler dan Weiss, industri kelas 4 adalah sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan serta penyesuaian produksi. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri kelas 1, kelas 2, kelas 3, hingga kelas 4. Fase industri merupakan real change. Industri kelas 1 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Industri kelas 2 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Industri kelas 3 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Selanjutnya, industri kelas 4 ini hadir menggantikan industri kelas 3 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Industri kelas 4 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Industri kelas 4 diperkenalkan sebagai teknologi produksi massal yang fleksibel. Hal itu menurut Kagerman. Di tengah era revolusi industri 4.0, kita harus mampu untuk tetap menjalankan Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai modal sosial kehidupan sehari-hari. Modal sosial terbentuk karena trust atau kepercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka dengar dan lihat. Ketika kepercayaan atau trust masyarakat mulai meredam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari munculnya krisis identitas yang akan menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila. Krisis identitas yang ditangani dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial. Melemahnya identitas bangsa atau krisis identitas akan menimbulkan paham kapitalis dan fundamentalis. Jika sudah seperti ini, akan ada banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan separatis agama, dan lain sebagainya yang akan meresahkan masyarakat.